Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rifana Lapananda dengan NIM 151421009. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video bab 7 tentang mengenal media pembelajaran di sekolah dasar dengan mata kuliah, sumber, dan media belajar. Dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD. Baik, untuk itu langsung saja kita simak video berikut ini. Mengenal media pembelajaran di SD. Perkembangan media pembelajaran dalam ruang kelas memiliki sejarah yang perlu diketahui oleh pembaca. Sejarah media pembelajaran tidak lepas dari perkembangan teknologi dan informasi sesuai dengan masanya. Perlu kita ketahui bersama bahwa suatu teori tentang pengalaman belajar dalam konteks media pembelajaran yang dikenal dengan istilah kerucut pengalaman yang disampaikan oleh Edgar Dale. Nah, kerucut pengalaman ini mengklasifikasikan pengalaman belajar dengan menggunakan berbagai media ke dalam 11 tingkatan. Nah, klasifikasi tersebut dimulai dari pengalaman belajar yang paling abstrak sampai dengan yang paling konkret. Nah, guru dan pengembangan media banyak yang menganut pendapat Dale dalam pemilihan dan perancangan media pembelajaran untuk menentukan jenis media yang sesuai berdasarkan karakteristik media beserta media yang dipergunakan. Secara etimologi, media berasal dari bahasa Latin yang artinya alat, sedangkan secara terminologi ialah menyajikan suatu informasi ilmiah yang dapat membuat seseorang paham dengan mudah. Adapun pernyataan Hamalik bahwasanya media pembelajaran digunakan dalam rangka komunikasi dalam pengajaran guru dan peserta didik. Nah, kemudian media pembelajaran juga bisa dikatakan sebagai alat bantu mengajar baik di kelas atau indoor maupun di luar kelas atau outdoor. Nah, hal ini diperkuat oleh pendapat Jahiri bahwa media pembelajaran sebagai alat yang akan mudah membantu kelancaran serta keberhasilan proses pembelajaran yang efektif dan efisien itu menurut Susanto 2014 halaman 314 sampai halaman 315. Perkembangan media pembelajaran di abad 21 mengalami pertumbuhan yang pesat. Salah satu upaya menginternalisasikan tuntutan abad 21 ialah penggunaan internet, komputer, dan teknologi atau ICT dalam proses pembelajaran. Sebagaimana ICT dapat membantu guru dalam mendesain pembelajaran berbasis online. Zaman sekarang, semua serba alat bantu berupa teknologi, salah satunya di bidang pendidikan. Untuk itu, guru harus memahami teknologi maupun cara mengaplikasikannya. Apalagi saat siswa sekolah dasar sudah mampu mengaplikasikan Android, laptop, dan komputer. Pada masa lalu, guru bisa dibilang hanya membutuhkan suara papan tulis, spidol, kapur, untuk menyampaikan sesuatu materi pelajaran. Nah, sedangkan di masa teknologi, guru mencari cara bagaimana menyampaikan materi pelajaran maupun diskusi dengan menggunakan teknologi. Nah, banyak sarana media sosial yang saat ini berkembang sehingga mampu menarik minat belajar peserta didik, seperti menggunakan Facebook, WhatsApp, YouTube, dan blog. Media pembelajaran tematik SD merupakan salah satu suatu komponen komunikasi yang sangat penting dalam menyampaikan suatu materi pelajaran yang disampaikan komunikator atau guru pada komunikan atau siswa untuk dapat memberikan rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, media pembelajaran juga sebagai serangkaian proses aktivitas belajar yang mana peserta didik dapat aktif dalam mempelajari materi pelajaran tematik yang disampaikan oleh guru sehingga dapat dimengerti dengan mudah. Nah, adapun manfaat media pembelajaran itu yang pertama
penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Nah, dengan bantuan media pembelajaran, penafsiran yang berbeda antara guru dapat dihindari dan dapat mengurangi terjadinya kesenjangan informasi di antara siswa dimanapun berada. Kemudian ada proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan lebih jelas dan menarik. Nah, media pembelajaran dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna baik secara alami maupun manipulasi. Sehingga membantu guru untuk menciptakan belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton dan tidak membosankan. Selanjutnya ada proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dengan media akan terjadinya komunikasi dua arah secara aktif, sedangkan tanpa media, guru cenderung bicara satu arah. Nah, ada efisiensi dalam waktu dan tenaga. Dengan media, tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Guru tidak hanya menjelaskan materi ajaran secara berulang-ulang, sebab dengan sekali sajian menggunakan media, siswa akan lebih mudah memahami pelajaran. Nah, ada meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Dengan media pembelajaran dapat membantu siswa menyerap materi belajar lebih mendalam dan utuh. Bila dengan mendengar informasi verbal dari guru saja, siswa kurang memahami pembelajaran, tetapi jika diperkaya dengan kegiatan melihat, menyentuh, merasakan, dan mengalami sendiri melalui media pemahaman siswa akan menjadi lebih baik. Selanjutnya ada media memungkinkan proses belajar itu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, media pembelajaran dapat dirangsang sedemikian rupa sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar dengan leluasa dimanapun dan kapanpun tanpa tergantung dengan seorang guru. Nah, perlu kita sadari, waktu belajar di sekolah sangatlah terbatas dan waktu terbanyak justru di luar lingkungan sekolah. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga mendorong siswa untuk mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari sendiri sumber-sumber ilmu pengetahuan. Kemudian mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Guru dapat berbagi peran dengan media sehingga banyak memiliki waktu untuk memberi perhatian pada aspek-aspek edukatif lainnya, seperti membantu siswa dalam kesulitan belajar, pembentukan kepribadian, memotivasi belajar, dan lain-lain. Peranan media yang semakin meningkat sering menimbulkan kekhawatiran guru. Namun, sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi. Masih banyak tugas guru yang lain seperti memberikan perhatian dan bimbingan secara individual kepada siswa yang selama ini kurang mendapat perhatian. Kondisi ini akan terus terjadi selama guru menganggap dirinya merupakan sumber belajar satu-satunya bagi siswa. Jika guru memanfaatkan berbagai media pembelajaran secara baik, guru dapat berbagi peran dengan media. Peran guru akan lebih mengarah sebagai manajer pembelajaran dan bertanggung jawab menciptakan kondisi sedemikian rupa agar siswa dapat belajar. Untuk itu, guru lebih berfungsi sebagai penasehat, pembimbing, motivator, dan fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, kriteria pemilihan media yang efektif dan efisien serta menyenangkan tentu menjadi dambaan dan kebutuhan untuk pembelajaran. Untuk mendapatkan media tersebut, diperlukan beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, di antaranya dalam pemilihan media, sehingga dapat digunakan dalam semua situasi, semua karakteristik siswa, dan semua mata pelajaran. Namun, media sifatnya kondisional dan kontekstual sesuai, serta media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh siswa yang dapat disajikan melampaui batas ruang kelas. Jadi itu saja dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.